Bangsa Viking selalu menimbulkan ketakutan sepanjang sejarah sebagai kelompok prajurit yang ditakuti. Keberanian mereka dalam mengarungi lautan dengan kapal naga sering diabadikan dalam saga dan puisi-puisi epik. Banyak kisah tentang pahlawan dan panglima perang asal Viking yang hanya mengandalkan kekuatan fisik, senjata yang tajam, dan kecerdasan yang bijaksana untuk menaklukkan wilayah baru dan memperoleh kekayaan yang besar. Tetapi di antara semua pejuang yang terkenal, tokoh yang paling dihormati dan dipuja adalah Ragnar Lodbrok. Ragnar Lodbrok adalah Raja Denmark dan Swedia pada abad ke-8 dan ke-9. Dalam kisahnya, Ragnar dikenal dengan sebutan Lodbrok yang berarti celana berbulu karena celananya terbuat dari kulit serigala yang direbus dengan tar sehingga kuat dan tahan lama. Tempat kelahiran Ragnar masih menjadi misteri. Ada yang berpendapat ia berasal dari Swedia dan ada juga yang berpendapat dari Denmark. Ragnar merupakan bagian dari Yngling, sebuah garis keturunan bangsawan dari raja-raja Swedia dan Norwegia yang diyakini sebagai keturunan dari dewa-dewi dalam panteon Nordik. Yngling pertama adalah Yngve, yaitu putra dari Njord, dewa laut yang mendirikan kuil suci Uppsala sebagai pusat keagamaan paganisme Nordik. Setelah kematiannya, Yngve dihormati sebagai perwujudan dewa Frey yang memperkuat popularitas keturunannya. Kisah legenda Ragnar Lodbrok berlangsung pada masa pemerintahan The Great Charlemagne, yaitu Raja Lombardia, Raja Franka, dan Kaisar pertama Kekaisaran Romawi Suci. Pada masa pemerintahan Charlemagne, agama Kristen cepat menyebar di Eropa dan akhirnya sampai ke wilayah Nordik di Skandinavia. Namun, penduduk setempat yang masih mempercayai dewa-dewa kuno tidak menerima agama baru ini. Perbedaan agama ini memicu konflik bersenjata yang semakin sering terjadi. Serangan Viking terkenal karena sering terjadi pada masa itu. Serangan-serangan ini awalnya dilakukan oleh kelompok kecil perampok Nordik. Tetapi kemudian ada seorang raja Nordik bernama Horik di Denmark yang memerintah antara tahun 827 sampai 854 dan sering menyerang kekaisaran Karoling yang dipimpin oleh Louis pertama, putra dari penerus Charlemagne. Ragnar adalah seorang Jarl di Dewan Raja Horik. Dia memiliki hak untuk memerintahkan sejumlah prajurit dan memiliki tanah atas namanya sendiri. Ragnar pertama kali sukses dalam balas dendam. Ia mengumpulkan prajurit terbaiknya dan memimpin invasi terhadap negara rivalnya yang dipimpin oleh raja yang kejam dan zalim yang telah membunuh kakek Ragnar beberapa tahun sebelumnya. Saat Ragnar bertempur dengan gigi, ia bertemu dengan seorang Shield Maiden yang bernama Lagertha. Lagertha menjadi tawanan di kastil sang raja jahat, tetapi Ragnar membebaskan wanita-wanita tahanan tersebut dan memberi mereka senjata agar bisa berpartisipasi dalam pertempurannya. Ragnar sangat terkesan dengan keberanian Lagertha dan jatuh cinta pada akhirnya padanya. Setelah memenangkan pertempuran, Lagertha menolak ajakan cinta Ragnar dan bahkan meletakkan hewan-hewan penjaga untuk menjaga pintu rumahnya agar Ragnar tidak bisa mendekatinya. Namun, Ragnar berhasil membunuh hewan-hewan tersebut dan memenangkan rasa hormat dari Lagertha. Ragnar dan Lagertha akhirnya menikah dan membentuk keluarga setelah kembali ke tanahnya. Ragnar Lodbrok adalah seorang pemimpin Viking yang sangat dihormati karena kemenangannya dalam berbagai pertempuran dan serangan ke berbagai wilayah, termasuk kota Paris. Nah, setelah menikah dengan Lagertha, hubungan mereka ini dipenuhi dengan pertengkaran dan akhirnya mereka berpisah. Ragnar kemudian menikahi seorang putri Swedia bernama Thora. Setelah berhasil mengalahkan seekor ular besar yang menjaga kamar putri tersebut dengan menciptakan celana dari kulit serigala yang tahan terhadap serangan ular. Sebagai seorang pemimpin Viking, Ragnar memimpin banyak pertempuran dan menjadi terkenal di antara bangsa Nordik sebagai pahlawan, tetapi dibenci oleh musuh-musuhnya.
Salah satu kemenangan yang paling terkenal adalah pengepungan Paris pada tahun 845, di mana Rollo, Duke of Normandy juga turut berpartisipasi meskipun tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Ragnar seperti yang di TV seriesnya. Nah, pernikahan Ragnar dengan Thora dikaruniai dengan 2 anak, yaitu Erik dan Agnar. Sayangnya, Thora meninggal di usia mudanya dan Ragnar akhirnya menikah lagi dengan Aslog, putri dari Siegfried dan Brunhild, yaitu 2 pahlawan Viking yang sangat terkenal. Bersama Aslog, Ragnar memiliki 5 anak, yaitu Bjorn Ironside, Ivar the Boneless, Hvitserk Whiteshirt, Halfdan, Sigvard, dan Sigurd Snake in the Eye. Meskipun memiliki banyak istri dan anak, Ragnar nih nggak bisa menahan diri dari berselingkuh dengan wanita lain. Nah, setelah pengepungan Paris tadi, kehidupan Ragnar itu menjadi sangat misterius dan tidak banyak yang diketahui lagi tentangnya. Dia menghilang sementara anak-anaknya tumbuh menjadi pejuang Viking yang perkasa. Nah, Ragnar mulai merasa takut menua dan melemah yang akhirnya membuat dia jadi terlupakan oleh orang-orang. Untuk mencoba memulihkan reputasinya, Ragnar mencari dukungan baru untuk memimpin serangan besar terhadap kerajaan Inggris dengan tujuan menciptakan pemukiman permanen bagi orang-orang Nordik. Tapi sayangnya sedikit prajurit yang bersedia bergabung dengan perjalanan tersebut. Lalu Ragnar berangkat ke Inggris hanya dengan beberapa kapal perang dan berencana untuk mendarat di pantai kerajaan Mercia. Namun, badai besar menghantam kapal-kapalnya dan menenggelamkannya di lautan yang ganas. Ragnar berhasil selamat dari kecelakaan kapal tersebut dan mendarat di pantai. Namun sayangnya, badai itu membawanya ke kerajaan Northumbria, tempat ia ditangkap oleh pasukan Raja El. Kehadiran Ragnar di Northumbria menjadi masalah besar dan membuatnya menjadi musuh yang sangat dibenci, sehingga ia dijatuhi hukuman mati. Ada sedikit bukti tentang kematian Ragnar, tetapi versi paling terkenal mengatakan bahwa ia dilemparkan ke dalam sumur yang penuh dengan ular berbisa. Mungkin aja Ragnar mati secara perlahan, tetapi ia tidak pernah memohon belas kasihan atau menunjukkan rasa takut terhadap musuhnya. Ia memperingatkan Raja El bahwa anak-anaknya akan membalas kematiannya dengan kalimatnya yang sangat ikonik. How the little piggies will grunt when they hear the old boar suffer. Other little piggies will grunt when they hear how the old bull suffered. Beberapa tahun setelah kematian Ragnar, tentara Viking yang kuat menyerbu keempat kerajaan Inggris dalam apa yang disebut sebagai serangan tentara kafir yang agung pada tahun 865. Pemimpin-pemimpin tentara tersebut mengklaim sebagai putra-putra Ragnar dan tidak akan beristirahat sampai mereka membalas kematian ayah mereka. Banyak dari cerita tentang Ragnar Lothbrok adalah campuran mitos dan fakta. Banyak peneliti mengatakan bahwa ia hanyalah sebuah tokoh legendaris, sementara yang lain percaya bahwa ia adalah sosok yang nyata yang sejarah dan prestasinya dibesar-besarkan seiring dengan popularitasnya. Kemungkinan besar Ragnar tidak hanya satu orang, melainkan beberapa kepribadian. Oleh karena itu, Ragnar adalah karakter sastra yang mengumpulkan prestasi beberapa pemimpin Viking. Ada juga putra-putra terkenal Ragnar, banyak di antaranya merupakan tokoh sejarah yang terbukti memang ada. Seperti Bjorn Ironside yang berlayar ke Mediterania dan menjarah kota-kota di Italia Selatan dan Spanyol. Lalu ada Obba, putra Ragnar yang menjadi anggota serangan tentara kafir yang agung yang menaklukkan kota York di Northumbria dan kerajaan East Anglia. Lalu ada Ivar the Boneless yang menjadi salah satu pemimpin Viking yang paling ditakuti di zamannya. Dikenal karena tidak akan memaafkan musuh-musuhnya alias sadis. Nah, khusus untuk Ivar, untuk beberapa waktu ia menjadi raja di wilayah Irlandia. Cerita tentang Ragnar Lothbrok mungkin benar atau tidak adanya, tetapi pengaruhnya terhadap budaya Viking sangat jelas. Legenda Ragnar tetap memikat kita dan membangkitkan rasa kagum terhadapnya.